Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami sampaikan kepada para jamaah yang telah tiba di tempat sholat id, kami mohon untuk membentuk atau menempati shaf yang depan terlebih dahulu, rapat, kemudian sajadahnya dikondisikan ya, agar tidak terganggu oleh sajadah. Sekali lagi, para jamaah yang sudah datang di tempat sholat id, kami mohon untuk menempati shaf depan terlebih dahulu dan merapatkan shafnya, jangan terpengaruh dengan sajadahnya, sehingga sajadah tidak menghalangi untuk rapatnya shaf. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi para jamaah yang baru hadir, mohon mengisi sop-sop yang depan terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang baru hadir, mohon mengisi sop-sop yang depan terlebih dahulu. Bagi Bapak yang batal wudhu, bisa wudhu di gerbang Delta Regensi atau sebelah selatan panggung di blok AP nomor 31. Sekali lagi untuk bapak-bapak yang batal wudhu bisa mengambil wudhu di gerbang Delta Regensi atau di sebelah selatan panggung di blok AP 31. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu seluruh jamaah. Bapak Khotib sudah datang dan berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada Bapak Ibu jamaah seluruhnya supaya mempersiapkan diri dan mempercepat langkahnya untuk menuju tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk sajadah supaya di garis depan. Sekali lagi supaya lurus sajadahnya berada di garis depan. Terima kasih. Allah
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi bagi para jamaah yang masih ada di jalan raya, segera mempercepat langkahnya untuk menuju tempat sholat Idul Adha. Karena sebentar lagi sholat Idul Adha akan segera kita mulai. Sekali lagi bagi para jamaah yang masih ada di jalan raya, segera mempercepat langkahnya untuk menuju tempat sholat Idul Adha. Karena sebentar lagi sholat Id akan segera kita mulai. Dan bagi para jamaah yang telah hadir dan telah tiba di tempat sholat Id, segera merapatkan sofnya dan untuk mengisi sof-sof yang masih kosong sehingga bisa terlihat rapi dan baik. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر Bagi para jamaah yang masih jalan, segera mempercepat langkahnya karena acara sholat Idul Adha akan segera dimulai. Sekali lagi, Bapak dan Ibu mohon segera mempercepat langkahnya karena sholat Idul Adha akan segera kita mulai. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terhormat para ketua takmir 4 masjid beserta pengurusnya. Yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Taufik AB. Yang terhormat Imam Ustadz Auf. Yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Salat Idul Adha 1445 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Sehingga kita masih diringankan langkah kita untuk menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Baik Bapak dan Ibu hadirin, bahwa sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang bertepatan dengan
17 Juni 2024 terselenggara atas kerjasama 4 masjid, yaitu sebagai koordinator adalah Masjid Al-Ikhlas Delta Sari yang beralamat di Jalan Anggrek 6 nomor 36 sampai 38, persisnya di belakang SMP Al-Falah. Kemudian masjid yang kedua adalah Hidayatullah. Bapak Ibu bisa melihat tempatnya. Hidayatullah adalah sebelah kanan kita, sebelah kanan panggung, yaitu di blok RJ. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah di blok QR, berada di sebelah timur selatan kita, dekat pasar Delta Sari. Dan yang keempat adalah Masjid Baitus Salam, ada di RW 9 di sektor utara. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semua masjid-masjid sehingga acara sholat Idul Adha bersama ini bisa terselenggara dengan baik. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam yang akan memimpin sholat Id kita adalah untuk pagi ini Ustadz Auf Fahmi Mahri Al-Hafiz. Beliau adalah Imam Masjid Al-Irsyad Surabaya. Sedangkan khotib kali ini adalah Ustadz Haji Muhammad Taufik Abe. Beliau sebagai Ketua Pengawas Yayasan Al-Hikmah Surabaya. Pengumuman selanjutnya bahwa untuk data perolehan hewan kurban untuk tahun ini di masing-masing masjid adalah sebagai berikut. Al-Ikhlas memperoleh titipan sapi 10 ekor dan titipan kambing dari Mukorib 22 ekor. Sedangkan Masjid Hidayatullah memperoleh titipan sapi sebanyak 8 ekor dan titipan kambing sebanyak 5 ekor. Sedangkan Masjid Nurul Hidayah mendapat titipan sapi sebanyak 15 ekor dan kambing sebanyak 10 ekor. Dan terakhir Masjid Baitus Salam mendapat amanah sapi 10 ekor dan kambing 16 ekor. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah atas amanahnya yang dititipkan hewan kurbannya kepada kami semua. Semoga ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada donatur biaya dan donatur air minum untuk acara sholat Id ini. Semoga Allah membalas infak Bapak dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Informasi berikutnya, mohon agar tidak meninggalkan tempat sebelum khutbah selesai. Selanjutnya setelah selesai, dimohon sampah kertas dan sejenisnya untuk dipinggirkan agar petugas mudah untuk membersihkannya. Dan terakhir, sebagai pengingat bahwa sholat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama akan ada tambahan takbir jawaid sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram. Dan rakaat kedua akan ada tambahan 5 kali takbir jawaid setelah takbiratul ihram. Demikian informasi dari panitia yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kerelaan untuk hadir mensupport kami melaksanakan sholat Idul Adha di Jalan Raya Delta Sari ini.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat Idul Adha. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Shaf lurus dan rapat. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
المؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
طوفوا بالبيت العتيق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد خلقه. الله أكبر رضا نفسه. الله أكبر زنة عرشه. الله أكبر مداد كلماته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أيها الكرام معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. آمين يا رب العالمين.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Allah. Hari yang sangat istimewa di dalam Islam. Di seluruh penjuru dunia saat ini dipadati dengan suara azali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh luar biasa menjadi orang Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam, dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah yang maha berkuasa di dalam Al-Quran mengumumkan, wa rabbaka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Allah yang maha berkuasa, Allah memilih dan menciptakan makhluknya, dan di antara mereka itu ada yang diberi keistimewaan. Apa yang diciptakan oleh Allah ada yang istimewa, dan di antaranya adalah hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri ini. Kita harus bersyukur menjadi orang Islam, memiliki dua hari raya, dan kita merayakan hari raya tidak seperti umumnya orang yang merayakan bersorak-sorak, bergembira tanpa menggunakan tuntunan agama. Tapi Islam mendidik kita untuk menyambut hari raya ini dengan syukur, dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah mendidik kita agar kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang harus kita nikmati. Kita bahagia hari ini, kita bersyukur karena itu, dan itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan harta yang kita setiap hari mengejarnya itu. Tidak ada artinya dibandingkan dengan al-fadl, ar-rahmah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Junjungan kita Sayyidil Mursalin, manusia terbaik. Allah tidak menciptakan manusia lain lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu adalah manusia diciptakan terbaik dan akhlaknya sangat luar biasa. Ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia, apalagi negara kita. Sangat membutuhkan ajaran Rasulullah, terutama akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam ini, ma huwa ad-din ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah manusia yang jujur, manusia yang tidak berkhianat, manusia yang selalu berfikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perilakunya disesuaikan dengan Al-Quran was sunnah. Itulah akhlak yang harus kita upayakan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menyambut hari Idul Adha ini, ada seorang figur yang luar biasa, disebut Abul Anbiya, bapak para nabi, huwa Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah bersabda, ana da'watu Ibrahim. Saya, kata Rasulullah, adalah buah dari doa Nabi Allah Ibrahim, satu-satunya manusia di dunia ini yang melahirkan banyak nabi. Itulah Nabi Ibrahim, punya anak bernama Ismail, kemudian punya anak lagi bernama Ishak, dua-dua ini nabi. Kemudian Ishak punya anak Yakub, itu juga nabi. Kemudian Yakub punya anak beberapa orang, dan diantaranya adalah Yusuf. Semuanya ini nabi. Dan dari Ismail yang mencatat sejarah bagaimana ibu Ismail yang memberi contoh kepada dunia ketika ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan atas perintah Allah di Mekkah Al-Mukarramah, ditinggalkan di sana hanya dengan bayinya. Nabi Ibrahim datang ke sana, kemudian ditinggal sendiri. Kemudian Siti Hajar Al-Mujahidah, pejuang wanita yang luar biasa, yang tidak pernah dilupakan oleh dunia Islam. Beliau yang kemudian membuat Allah menjadikan itu rukun Islam, yaitu as-sa'i minal safa wal marwah. Itu adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh dunia. Artinya apa? Kita umat Islam
harus terus berjuang, harus terus berjihad untuk mempertahankan kehidupan Islami ini. Ini saya sampaikan kepada para pemuda khususnya. Kalian adalah generasi penerus. Kalian adalah yang akan meneruskan perjuangan kita-kita yang sudah sepuh ini. Mari kita pelajari bagaimana Islam mendidik para pemuda. Rasulullah SAW mendidik para pemuda dan mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, bagi negara dan bagi Islam khususnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Allah Ibrahim disebut oleh Allah ummah. Seorang diri, tapi Allah menggunakan kata istilah inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim yang seorang diri itu disebut ummah. Kenapa saudara? Terakumulasi pada diri Ibrahim alaihissalam semua kebaikan, semua akhlak yang mulia. Beliau adalah orang yang sangat tunduk kepada Allah. Beliau adalah manusia yang disebut qanitan lillah, orang yang patuh kepada Allah. Semua perintah Allah, kalau sudah Allah memerintahkan, tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Hanifan, lurus, tidak berbelok-belok. Sekarang banyak orang menjual agama hanya untuk mendapatkan harta atau kedudukan, kemudian apa yang diinginkan oleh sang pemberi itu diikuti. Tidak seperti itu ajaran Islam yang diikuti oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak sedikit pun menyekutukan Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya yang harus kita tiru dari perilaku Nabi Ibrahim ini. Beliau adalah orang yang sangat gigih berjuang. Beliau adalah orang yang sangat kuat imannya. Coba Anda bayangkan, Nabi Ibrahim berdoa supaya mendapat keturunan berpuluh tahun. Nabi Ibrahim ingin mendapat keturunan bukan untuk mempertahankan pabriknya atau dunianya, tidak. Tapi Nabi Ibrahim ingin mendapatkan keturunan supaya bisa meneruskan perjuangan dakwahnya untuk menyebarkan tauhid yang sampai sekarang kita kenang tidak pernah dilupakan. Maka Nabi Ibrahim kemudian di dalam Al-Quran perilakunya diabadikan oleh Allah. Beliau mengatakan, Rabbi inni dahibun, Rabbi inni dahibun ila Rabbi sayahdin, inni dahibun ila Rabbi sayahdin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim mengatakan, saya menuju Allah dan pasti Allah akan memberi hidayah kepada saya sampai ke surga. Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin. Nahnu kullana musafirin. Kita semuanya ini adalah musafir yang menuju Allah. Sampai berapa lama kita bertahan hidup? Ilmuhu indallah. Maka orang yang mengerti agama, orang yang mengerti hanifan muslimah, selalu hidupnya disesuaikan dengan siratul mustaqim. Kapan saja dipanggil Allah, insyaAllah husnul khatimah. Itu yang dirintis oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh khairil bashar Muhammad SAW. Kemudian dari doa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya kepada para orang tua yang banyak berdoa seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya keturunan yang soleh. Ini sangat penting sekarang. Dunia terbuka, kerusakan juga terbuka. Kalau kita mengikuti media sosial sekarang itu, hampir sudah tidak ada lagi rasa malu. Antara hoax dan hak sudah bercampur, antara hak dan batil sulit. Sehingga kalau ada orang memberi berita sesuatu, kita sudah ragu apa benar berita ini. Inilah kerusakan akhlak yang harus diperbaiki. Saya harapkan pemuda-pemuda generasi penerus bisa memperbaiki hal itu, dan itu diperlukan doa demi doa yang harus dipinta oleh semua orang tua seperti Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diberi oleh Allah jawaban doanya, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku beri kabar baik wahai Ibrahim dengan seorang anak pemuda yang disebut Halim. Wal hilmu sayyidul akhlak. Halim itu adalah puncak dari kualitas akhlak yang baik. Halim.
Nabi Ismail yang waktu itu masih kanak-kanak, yang ditinggal oleh Ibrahim di Mekkah Al-Mukarramah pada waktu itu. Tidak ada manusia di situ, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tapi tegar ibunya mempertahankan sampai kemudian bertemu lagi Nabi Ibrahim dengan putranya itu ketika sudah remaja. Datang Nabi Ibrahim ke Mekkah. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, dibantu oleh anaknya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim silih berganti, dari mulai dimasukkan ke dalam api oleh Namrud yang zalim di zamannya. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam api dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak gentar sedikit pun. Lalu masuk Nabi Ibrahim, malaikat datang akan membantu, kata Nabi Ibrahim, cukup Allah melihat saya, keadaan saya, dan saya pasti akan dibantu oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu jadi dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Itu cobaan pertama. Kemudian cobaan meninggalkan anaknya di Mekah. Dan sesudah itu ada cobaan yang lebih berat lagi. Ketika anaknya sudah remaja, sudah bisa membantu Nabi Ibrahim untuk bekerja, membantu orang tuanya, dicoba oleh Allah satu bala yang sulit untuk dicerna dengan otak yang biasa saja, karena harus menggunakan pendekatan imani. Betapa tidak, saudara-saudara sekalian saya hormati, Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah melalui mimpinya dan disampaikan itu kepada anak ananda yang dicintainya. Ya abati, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai ananda, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Allahu Akbar. Sulit diterima oleh otak yang biasa ini. Inni ara fil manami anni adbahuk. Kemudian anaknya yang sudah siap untuk menjadi orang besar, Ismail alaihissalam, dijawab dengan tegar, ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya insyaallah sabar nanti. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jangan dikira Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya kemudian diganti dengan domba. Tidak tahu. Nabi Ibrahim siap untuk mengorbankan apa saja kalau Allah yang meminta. Tidak ada kalimat kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjilbab, menutup aurat, masih banyak yang menawar-nawar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbisnis yang bersih, tanpa riba, tapi banyak orang yang tidak memperhatikan itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah, masih banyak orang kikir. Sedangkan sedekah itu, saudara-saudara, apalagi sekarang ini berkorban, itu luar biasa. Orang yang sedekah, kata Rasulullah, mana qasamalun min sedekah, mana qasamalun min sedekah. Hartamu tidak berkurang dengan sedekah, bal yazdadu, bal yazdadu, bal yazdad. Kalau anda bersedekah itu akan tambah barokahnya, akan tambah semua rezekinya, akan diberi oleh Allah kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan. Tapi karena perintah Allah tidak diperhatikan, sedangkan kita kalau Idul Adha seperti ini, Idul Fitri dan setiap sholat, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar walaupun 1000 kali, tapi perintah Allah tidak dikerjakan, malah kita tunduk pada perintah orang, itu artinya anda melecehkan Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang ditugaskan untuk mengorbankan anaknya. Karena di hadapan Allah tidak ada yang mahal. Semua yang diminta oleh Allah, anak pun dikorbankan. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Dan yang menarik perhatian banyak orang, pisau yang akan digunakan untuk menyembelih anaknya itu ditajamkan justru oleh Ismail. Ismail mempertajam pisaunya ini sampai tajam benar.
dan ketika detik-detik akan disembelih. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ismail mengatakan kepada ayahnya, saya akan letakkan kain di bawah ini supaya ibu saya tidak melihat darah saya. Dan saya minta kepada ayah supaya saya tidak diterlentangkan, tapi saya ditelungkupkan supaya ayah tidak melihat wajah saya lalu tidak mampu, tidak tega untuk menyembelih anaknya. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah ayah dan anak siap untuk menyembelih sesuai dengan perintah Allah, wa tallahu lil jabin, ditelungkupkan, anaknya ditelungkupkan, lalu dilakukan itu. Malaikat semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Ma hadza ya Rabb, betapa berat ini cobaan yang diberikan pada Ibrahim. Malaikat semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pisau yang tajam itu diletakkan di atas punuk anaknya. Ternyata pisaunya tidak mampu menyembelih anak. Sampai berkali-kali. Lalu setelah dilaksanakan dan tidak mampu pisaunya yang tajam itu untuk menyembelih anaknya, lalu Allah mengatakan, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Cukup Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpimu dengan baik, dan begitulah Allah menguji, dan begitulah Allah memberi balasan pada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah mengirim domba dari surga diturunkan oleh malaikat untuk menggantikan Nabi Allah Ismail. Kemudian inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim, diganti dengan domba. Itu dilaksanakan di satu tempat yang namanya Jabal Qurban di Mina. Saudara-saudara sekalian saya hormati, malaikat kemudian menyambut dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian ini dijadikan sebagai sunnah Ibrahimiyah, sunnah Muhammadiyah. Lalu Rasulullah mengatakan, dhahu fa innaha sunnata abikum Ibrahim. Laksanakan kurban, ini adalah sunnah Nabi Allah abukum, bapak kalian yang dirintis oleh Nabi Ibrahim yang sangat fenomenal itu. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salam sejahtera untuk Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Inilah Masya Allah ajaran Islam kita yang sangat luar biasa. Maka kita harus siap mau berkorban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ditanya dalam acara beberapa waktu yang lalu, bagaimana Pak kalau orang kaya tidak mau berkorban? Orang kaya kikir, tidak mau berkorban, sekedar disuruh motong kambing atau sapi tidak mau. Dia dikasih oleh Allah nikmat dan rezeki banyak, tapi dia tidak mau berkorban. Memang saya katakan berkorban, jumhur ulama mengatakan ini hukumnya sunnah muakkadah, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan ini wajib. Karena Imam Abu Hanifah berpegang pada inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kalau sudah salat kemudian laksanakan kurban. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan itu wajib. Tapi sebagian besar umat Islam, madhab jumhur ulama mengatakan ini sunnah muakkadah. Tapi satu lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi itu. Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan li an yudhhiya wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, siapa yang mampu untuk berkorban lalu tidak mau berkorban karena kikir, kata Rasulullah, jangan mendekati tempat solat. Dikucilkan oleh Rasulullah, ini namanya musalla. Kata Rasulullah, la taqrabanna musallana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat
dan semoga kita bisa meningkatkan kualitas iman dan silaturahmi kita di hari raya yang penuh bahagia ini. Jangan memutuskan silaturahmi, jadilah orang yang islami dalam hidup supaya diridhoi oleh Allah, dan begitulah ciri khas orang-orang surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimina ammah wa khususan fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma dammir a'da'ahum, Allahumma dammir a'da'ana minal kafirin wal musyrikin wasyuyu'iyyin wal zalimin wal munafiqin. Innahum a'da'una wa a'da'uk وأداء دينك يا رب العالمين وإنك على كل شيء قدير يا سميع الدعاء يا الله يا غفور يا غفار يا قوي يا متين. تقبل منا يا رب. اغفر لنا وتب علينا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء منا، هذا الدعاء منا ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية. تقبل الله منا ومنكم أجمعين من العائدين والفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Tes 1, 2. Bagi para panitia dari 4 masjid, mohon berkumpul di depan kantor pemasaran untuk foto bersama. Sekali lagi, seluruh panitia bersama 4 masjid mohon berkumpul di depan kantor pemasaran untuk foto bersama. Sekali lagi, Bapak dan Ibu seluruh panitia bersama mohon berkumpul di depan kantor pemasaran untuk sesi foto bersama. Terima kasih. Allahu Akbar walillahil hamd. Tunggu, saya juga mau ikut juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La